Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bu jika saya telat menemukan hasil website karena ada beberapa bug setelah saya menemukan beberapa hari yang lalu. Jadi di sini saya akan menemukan website AHP, website pemilihan kos menggunakan metode AHP. Jadi untuk tampilan awalnya itu seperti ini dashboard, itu menampilkan tombol login untuk login admin dan pemilihan metode penentuan bobot kriteria untuk mahasiswa. Mahasiswa di sini tidak perlu login, mahasiswa hanya perlu mahasiswa ini sebagai guest. Jadi tinggal tinggal pilih itu ingin bobotnya itu manual, itu preferensi sendiri atau bobotnya itu menggunakan rekomendasi sistem. Setelah memilih antara dua ini akan muncul pilihan kampus yang ada di kampus UAD. Kampus UAD itu ada 6, dari kampus 1 sampai kampus 6. Di bawah kampusnya itu terdapat fakultas yang ada di setiap kampus itu. Sebagai contoh, saya memilih metode manual. Berarti bobot kriterianya itu berdasarkan kriteria saya sendiri. Jadi saya pilih kampus 1, lalu lanjut ke pemilihan kos. Di sini karena saya pilih kampus 1, maka akan ditampilkan data kos-kos yang ada di sekitar kampus 1 yang telah diinput oleh admin. Di sini karena saya pilih yang manual, saya disuruh mengisi perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Nah, di sini ada 15 pertanyaan. 15 pertanyaan ini merupakan perbandingan antara 6 kriteria. Kriteria yang saya gunakan yaitu adalah kriteria yang digunakan untuk pemilihan kosnya itu ada lokasi, fasilitas kamar dan bangunan, harga, fasilitas lingkungan, keamanan privasi, dan peraturan kos. Untuk setiap jawabannya itu menggunakan panduan skala SETI, yaitu 1 sampai 9. Yang dimana jika 1 itu sangat penting, 3 itu sedikit lebih penting, 5 itu lebih penting, 7 sangat lebih penting, dan 9 itu mutlak lebih penting. Kenapa ada 15 pertanyaan? Karena saya menggunakan 6 kriteria untuk metode HP saya. Berarti rumus jumlah pertanyaannya itu adalah 6 n dikali buka kurung n kurang 1 tutup kurung dibagi 2. Yang berarti n itu jumlah kriterianya, berarti karena saya 6 berarti 6 dikali 5 lalu dibagi 2, berarti 30 dibagi 2 itu 15. Jadi ada 15 pertanyaan. Kenapa hanya ada pertanyaan perbandingan perpasangan untuk kriteria saja, sedangkan dari data kos yang saya ambil dari hasil wawancara itu didapatkan bahwa untuk kriteria fasilitas kamar dan bangunan itu memiliki subkriteria yaitu kasur hingga listrik yang totalnya itu ada 12 subkriteria, tetapi saya tidak menggunakan eh, pertanyaan perbandingan berpasangan untuk subkriteria dikarenakan subkriteria itu begitu banyak. Sebagai contoh, subkriteria itu ada 12, yang berarti nanti dari menggunakan rumus ini hasil pertanyaan itu berjumlah 66. Tentu saja itu bukan yang mempermudah user atau mempermudah mahasiswa, malah akan mempersulit mahasiswa dalam penentuan pemilihan kos. Jadi saya hanya menampilkan 15 pertanyaan untuk kriteria saja. Di sini saya akan mengisi form inputnya. Setelah mengisi disimpan dan akan menampilkan hasil dari perhitungan proses HHP dari websitenya. Di sini hasil ranking kampus 1 karena kita klik kampus 1, lalu ada bobot kriterianya. Dari hasil inputan yang kita kirimkan tadi didapatkan
bobot lokasi itu sebesar 3,3, fasilitas kamar itu 21,2, harga itu 17,4, fasilitas lingkungan itu 10,9, keamanan 9,1, dan peraturan itu 8,1. Lalu di sampingnya ini akan menampilkan jenis bobot yang saya gunakan itu apa. Jika saya menggunakan bobot manual, yaitu preferensi mahasiswa sendiri, maka akan muncul manual perwes dan ada detail validasinya. Sini dapat dilihat bahwa konsistensi rasionya itu sebesar 0,81, karena 0,81 dan CR-nya itu di bawah 0,1, berarti proses perhitungan AHP-nya itu konsisten terima dan menampilkan jumlah alternatif atau jumlah kos yang telah diinputkan oleh admin, yaitu 5 kos. Di bawahnya adalah ranking kos. Terdapat ranking nama kos, harga, jarak, total skor, dan detail. Di sini terdapat ranking 1 itu kos melur, harga sekian, jarak ke kampus 1 itu sekian, dan hasil total skor dari perhitungan metode HP itu 0,842, yang dimana kos melur itu ranking 1 karena nilai total skor itu paling gede. Sedangkan untuk kos anggrek itu ranking terakhir, ranking 5, karena total skornya itu 0,1,9. Ini adalah hasil perhitungan metode HP dari website yang saya bangun. Selanjutnya adalah proses perhitungan AHP berdasarkan manual. Itu perhitung. Saya telah membuat Excel-nya. Di sini terdapat matriks perbandingan kriteria. Untuk matriks perbandingan kriteria ini menggunakan hasil dari input perluas comparison yang tadi 15 pertanyaan tadi. Didapatkan CR-nya itu 0,831, itu sama seperti di sini, yang berarti konsisten. Dan untuk bobot kriterianya itu ada di rata-rata atau weight. Lihat bahwa untuk lokasi itu bobotnya itu 0,335, jika dibulatkan maka adalah 33,4. Lalu untuk fasilitas kamar dan bangunan itu sebanyak 21,2, sama. Harga itu 17,73, dibulatkan 17,4, sama. Dan begitu seterusnya hingga peraturan kos yaitu 8,1. Di sini 8,06, jika dibulatkan maka adalah 0,081. Dan untuk bobot kriteria ini diwajibkan dalam jurnal SATI itu harus 1. Jadi setiap bobot ini jika ditotalkan nilainya harus 100%, dan begitu juga ini. Setelah mendapatkan bobot dari kriteria, seharusnya adalah membuat matriks perbandingan alternatif. Sebelum membuat matriks perbandingan alternatif per kriteria, saya menghitung skor alternatif per kriteria. Jadi mahasiswa itu tidak perlu menginput atau membuat seperti mahasiswa tidak perlu membuat menginput perbandingan berpasangan alternatifnya. Kenapa? Karena itu tentu saja akan membuat mahasiswa bingung, karena subkriteria saya itu begitu banyak, 12, maka nanti mahasiswa harus menginput sebanyak 66 pertanyaan. Tentu saja itu akan membuat mahasiswa bukannya mempercepat dalam penentuan pemilihan kos, malah akan membuatnya lambat dan semakin bingung. Jadi untuk perhitungan itu pertama yaitu setelah matriks perbandingan kriteria dilakukan perhitungan skor alternatif per kriteria. Diambil jarak ke kampus tiap-tiap kos, lalu dihitung skor alternatifnya. Skor alternatif ini didapatkan dengan cara menggunakan normalisasi min-max terbalik, yang dimana jika nilainya semakin kecil maka nilainya itu semakin baik. Sebagai contoh, kos anggrek ini
jarak ke kampusnya itu 9,926 meter. Dan itu sebagai contoh, Cosmelor itu memiliki jarak 529 meter, yang dimana jarak dari 5 kos itu adalah 5 kos itu adalah jarak yang paling terkecil. Berarti eh, skornya itu paling tinggi, 1, karena paling kecil. Sedangkan jika skor yang paling besar yaitu 2806 meter, maka skornya itu 0. Untuk rumusnya itu sebagai berikut. Nilai max dikurangin nilai jarak kampusnya, dibagi nilai jarak paling besar dan dikurangi jarak paling kecil. Di sini didapatkan bahwa untuk kos melati itu 0, kos mawar itu skornya 0,52, kos anggrek itu 0,82, dan kos Miller itu 1, dan kos kenanga itu 0,7. Begitu juga untuk kriteria harga. Kenapa sama? Karena datanya itu berupa kos, berarti nilai, yang dimana ini adalah nilai jaraknya, sebuah angka. Itu juga dengan untuk harga, berupa angka harga. Jadi untuk normalisasi min-max terbalik itu digunakan pada kriteria jarak ke kampus, jarak, harga, dan fasilitas lingkungan sekitar. Di mana subkriterianya itu ada warung, laundry, klinik, ATM, minimarket, toko kopi, tempat ibadah, dan pasar. Setiap jarak ini nanti akan dinormalisasikan dan didapatkan skor alternatifnya. Jadi setelah dinormalisasikan, dihitung totalnya, lalu dibagikan dengan jumlah subkriteria yang ada. Di sini subkriteria fasilitas lingkungan itu ada 8, berarti total subnya dibagi dengan 8. Bagaimana jika jenis kriteria itu bukan kos atau angka, melainkan sebuah atribut ya atau tidak? Sebagai contoh, untuk kriteria fasilitas kamar dan bangunan terdapat 12 subkriteria, yaitu kasur, lemari, hingga listrik. Dan setiap subkriteria itu isinya itu seperti tidak atau ya, yang dimana jika tidak, maka nilainya itu sama dengan 0. Sedangkan jika iya, maka nilainya itu adalah 1. Lalu semua subkriterianya itu dijumlahkan dan dibagikan dengan jumlah subkriteria yang ada. Sebagai contoh, kos melati ini dari subkriteria yang ada, jawabannya itu cuma ada 4, yaitu kursi, wifi, kamar, dan listrik. Berarti 4 dibagi 12 sama dengan 0,33. Itu juga untuk perhitungan skor kos lainnya. Jadi untuk perhitungan kriteria fasilitas kamar, keamanan, dan peraturan itu menggunakan perhitungan skor alternatif yang tadi. Setelah mendapatkan skor alternatif, setiap kriteria dari kampusnya itu dibuatlah matriks perbandingan alternatifnya. Sebagai contoh, untuk kriteria jarak, matriks perbandingan alternatif atau kos yang ada, 5 kos ini, dibuat matriks perbandingannya menggunakan data dari skor alternatif kriteria tersebut. Jadi, untuk perbandingan jarak, perbandingan jarak kos melati dengan kos mawar itu 0,011, karena hasil bagi dari kos melati dibagi kos mawar itu sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 dibagi 0,5 itu sama dengan 0, maka skornya itu didapatkan
0,11 atau 1/9. Kenapa 0,11? Karena dalam perbandingan skala SETI yaitu 1/9, berarti yang paling kecil adalah 1,9 dan paling besar adalah 9. Jadi untuk setiap matriks perbandingan ini dipastikan tidak ada nilai yang lebih kecil dari 1/9 dan maksimal dari 9. Setelah membuat matriks perbandingan alternatif per kriteria, didapatkan bobotnya dan CR-nya. Ini dilakukan sebanyak 6 kali karena kriteria yang saya ada, karena kriteria yang saya buat itu ada 6: jarak, harga, fasilitas kamar, fasilitas lingkungan, keamanan, dan peraturan. Setelah mendapatkan bobot dari matriks perbandingan tadi, dihitunglah peringkat atau hasil skornya. Pertama, kita ambil bobot kriteria, yaitu yang di awal matriks perbandingan kriteria ini. Lalu yang kedua adalah bobot alternatif per kriteria. Terdapat 5 kos dan 6 kriteria. Lalu untuk perhitungan skornya itu di sini untuk kos melati, pertama bobot dari kriteria lokasi dikalikan bobot dari kos melati dari kriteria lokasi, berarti 0,335 dikali 0,027, yang hasilnya adalah 0,9. Begitu juga dengan kos melati, bobot lokasi dikali dengan bobot kos mawarnya. Setelah didapatkan setiap kriterianya, dijumlahkan dan diberikan ranking atau hasil akhirnya. Di sini didapatkan bahwa Cosmelur itu ranking 1, sama seperti ini ya. Jadi Cosmelur itu 0,245 ranking 1, benar. Lalu kos kenanga itu 0,217 sama. Lalu kos mawar juga sama. Kos mawar sama, lalu kos melati juga sama, dan kos anggrek juga sama. Jadi rankingnya udah, jadi perhitungan metode AHP di website dengan perhitungan metode AHP di Excel atau manual yaitu sudah sama. Selanjutnya, bagaimana jika menggunakan rekomendasi sistem? Sebagai contoh, saya menggunakan kampus 5. Kalau pakai bobot sistem, ditampilkan data kosnya di kampus 5 itu, lalu langsung, jadi kalau sistem itu tidak perlu, mahasiswa tidak perlu menginput pairwise comparison-nya. Jadi mahasiswa langsung memilih kampus dan menampilkan dan lalu memproses AHP-nya menggunakan rekomendasi sistem. Di sini didapatkan sama seperti output pada manual, kriterianya, validasinya, dan jumlah responden yang digunakan oleh sistem. Di sini sebagai contoh ya. Di sini responden yang digunakan ada 3. Ada tiga responden. Nih, di database terdapat 3 responden untuk kampus 5.
1, 2, dan 3. Nah, ini di atribut di database itu terdapat hasil dari 15 pertanyaan cross comparison yang telah diinput oleh admin itu sendiri atau dari hasil kuesioner yang telah saya berikan ke mahasiswa. Terdapat 3. Terus bagaimana sistem eh, menggunakan 3 responden tersebut. Jadi sistem itu menrata-ratakan setiap value-nya. Jadi untuk pertanyaan 1 ada 3, 3, 1. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 1 dibagi 3. Lalu didapatkan rata-ratanya. Itu juga seterusnya hingga 15 pertanyaan tadi. Lalu itu dijadikan bobot kriterianya. Sebagai contoh, ini adalah perhitungan manual pada menggunakan 3 responden tadi. Untuk CR-nya sama 0,462, sama seperti di website, jumlah 5 konsisten, dan untuk rankingnya itu sudah sama seperti pada perhitungan manual. 0,33, ranking 1, ranking 2-nya 0,208, ranking 3-nya itu 0,179, ranking 4-nya itu 155, dan ranking 5 itu 154. Selanjutnya saya akan menampilkan tampilan untuk admin. Untuk tampilan admin akan muncul dashboard admin di kanan atas. Di sini admin bisa mengelola melihat kriteria yang telah diberi, kriteria yang ada, yaitu lokasi, skema bangunan, harga beasiswa, lingkungan, kuantifikasi, aturan kos, lalu juga ada data kos. Data kos ini telah di halaman data kos ini admin bisa menginput data kos baru atau bisa mengedit dan menghapus. Lalu ada kuesioner. Nah, ini kuesioner ini jika diklik, admin akan menginput hasil kuesioner mahasiswa. Jadi hasil input ini akan disimpan di database questionnaire responses dan disimpan setiap value pertanyaannya. Misalnya saya tambahkan kampus 5, nanti kampus ID-nya itu 5, dan hasil inputnya ini disimpan di pairwise value. Saat menginput, apabila setelah saya contoh, apabila saya input sembarangan, nah, saya input sembarangan dan hasil CR-nya itu melebihi 0,1 yang berarti nggak konsisten, maka hasil inputan yang tadi saya input itu setelah saya klik simpan tidak akan kesimpan di database. Masih 3. Kenapa? Karena metode AHP itu harus menggunakan CR yang dimana 0 yang dimana itu di bawah atau sama dengan 0,1, sedangkan hasil inputan saya ini yang sembarangan ini mendapatkan konsistensi rasionya itu sebesar 0,4 melebihi 0,1, jadi tidak bisa diinputkan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu, untuk presentasi website skripsi saya. Ini AHP cost selection, menggunakan AHP cost selection. Jadi sebelumnya saya minta maaf, Bu, jika saya keterlambatan mengirim demo program sama file Word, karena saya sebelumnya tuh ada saat saya memilih rekomendasi sistem itu tidak mengambil hasil dari mengambil semua total kampus yang ada. Jadi misalnya sebelumnya itu, misalnya saya ada 3
Misalnya admin telah menginput tiga comparison tiga comparison di kampus 5, tapi sebelumnya cuma mengambil satu dan tidak merata-ratakan setiap value-nya. Sehingga perhitungan manual sama perhitungan di website itu berbeda, Bu. Jadi setelah saya perbaiki, perhitungan telah sama. Namun di sini saya itu masih belum menggunakan data dari hasil wawancara dan hasil kuesioner. Jadi secepatnya saya akan mengirimkan demo program dan perhitungan manual menggunakan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang telah saya berikan kepada mahasiswa. Itu saja. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.